dengan penugasan PPL yang akan dilaksanakan 1 bulan ini, Bapak Ibu, saya dengan Guru Pamong ya, hari ini ingin memberikan kesamaan persepsi terkait dengan pelaksanaan teknis kaitan dengan PPL hari ini. Itu bisa dibaca kontrak kuliahnya atau kontrak kegiatan selama fase PPL, itu yang 8 hari sudah saya upload, yang sisanya nanti kita upload lagi di tanggal 2 November ya, hari terakhir. Bapak Ibu, hari ini saya dengan Guru Pamong, mungkin hari ini saja ketemu dengan Bapak Ibu, nanti ketemu-ketemu di 2 hari terakhir ya, di tanggal 1 dan tanggal 2 November. Jadi ketemu saya dengan Guru Pamong di hari ini dan di tanggal 1-2. Jadi selama 8 hari ini ketemu dengan kita di 3 hari ya. Di hari pertama sekarang dan nanti di hari kedua terakhir tanggal 1 dan tanggal 2 November. Jadi di hari ini Bapak Ibu kaitan dengan pelaksanaan hari ini kita penyamaan persepsi yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai nanti di hari ke-6 Bapak Ibu mulai sudah membuat video ajar ya, atau Bapak Ibu mengajar di kelas berbasis pada PTK, mengajar di kelas berbasis pada PTK dan sudah membuat persoalan-persoalan yang akan diangkat sebagai PTK Bapak Ibu. Sebetulnya kegiatan PPL ini memperkuat ya kegiatan-kegiatan sebelumnya, terutama di kegiatan perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah bikin modul. Nah, modul yang Bapak Ibu ini kan sudah banyak direvisi oleh para dosen ya, oleh dosen perangkat pembelajaran, oleh dosen peer teaching ya. Dan sekarang Bapak Ibu diperiksa lagi sekarang tuh modulnya atau RPP-nya pada saat sekarang. Dan sudah dipandang sempurna RPP atau modul Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengajar masuk ke kelas Bapak Ibu. Jadi PPL-nya adalah di sekolah masing-masing. Semuanya guru kan, ya, kalau semuanya guru pasti semuanya punya sekolah. Jadi Bapak Ibu ini kita ini orang kaya ya, karena kita punya sekolah. Ada sekolah batur lah, sekolah orang. Jadi RPP sudah Bapak Ibu buat. Nah, sekarang kalau ada yang perlu disempurnakan, silakan disempurnakan. Karena RPP yang Bapak Ibu buat, ada RPP buat pelaksanaan pembelajaran 2 ya. Kemudian ada RPP apa project ya, ada RPP project ya, RPP project pembuatan project itu Pancasila ya, Profil Belajar Pancasila dan Material Alamin itu juga kan sudah dibuat di kemarin ya, di perangkat pembelajaran juga sudah dibuat. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu RPP yang harus Bapak Ibu siapkan, 2 modul, 1 modul perangkat pembelajaran, modul project pelajar Pancasila dan Rahmatan Alamin. Jadi 3 yang diupload, 3 modul yang Bapak Ibu upload. Dan Bapak Ibu kalau sudah dipilih 1 RPP, 1 modul yang sekarang bahasanya modul ya, 1 modul Bapak Ibu dipilih 1 modul yang kemudian Bapak Ibu ngajar di kelas sekolah Bapak Ibu. Nah, ngajar direkam Bapak Ibu, direkam, kemudian setelah direkam Bapak Ibu silakan diedit. Masalah caranya ditulis itu pendahuluan, penyampaian tujuan pembelajaran, kegiatan inti, siswa berdiskusi. Nah, itu diedit ya, ditambahin kalimat-kalimat lainnya sehingga komponen-komponen belajarnya ada semua di video Bapak Ibu. Dan pastikan video Bapak Ibu yang diedit kan, video ngajar kan panjang. Nah, itu nanti diedit sehingga video Bapak Ibu paling sedikit 5 menit, paling banyak 5 menit. Jadi hari kedua, hari ketiga mulai besok, kedua dan ketiga silakan Bapak Ibu masuk ke kelas sesuai dengan RPP yang sudah Bapak Ibu pilih. Jadi jangan sampai ngajar karena materinya hari ini berkaitan dengan kurban, tapi RPP Bapak Ibu yang Ibu upload adalah RPP yang haji misalkan, kan beda ya. Jadi
RPP yang Bapak Ibu pilih satu itu adalah RPP yang Bapak Ibu untuk ngajar. Besok Bapak Ibu harus sudah ngajar nih. Hari kedua atau hari ketiga silakan pilih ya. Mau hari kedua atau hari ketiga. Dan itu direkam. Nanti hari keempat, kelima, keenam, Bapak Ibu mengedit. Ya, udah diedit, langsung diupload ya. Sudah diedit, diupload. Nah, nanti saya di hari keenam tuh, hari keenamnya saya dengan Bu Guru Pamong ya, dengan Bu Haji Nurlela akan menonton video Bapak Ibu ya. Menyaksikan video Bapak Ibu ngajar. Nah, nanti di hari ke-7 ke-8 kita kumpul lagi untuk mereview ya video Bapak Ibu ya. Jadi mereview itu di sini ya kita diskusi lah video Bapak Ibu ya, dengan menyesuaikan apakah sesuai dengan RPP, apakah proses pembelajarannya sudah sesuai eh, dengan tujuan yang sudah Ibu buat di RPP ya. Apakah waktu yang videonya sudah pas 15 menit atau lebih dari 15 menit gitu ya. Apakah kegiatan inti pembelajarannya tersampaikan, apakah evaluasinya ada atau tidak ya itu ya. Jadi di video Bapak Ibu harus menggambarkan kaitan dengan proses pembelajaran yang Bentar Bapak Ibu, saya nyari casan mau habis. Casan laptop. Kang Fahmi tolong didokumentasikan ya ke wali kelas. Jadi di pertemuan ke-6 Bapak Ibu semuanya sudah diupload ya, biar saya dengan Ibu Guru Pamong bisa nonton video Bapak Ibu. Kalau RPP dari hari ini Bapak Ibu sudah bisa diupload bahan pembelajaran Bapak Ibu ya, termasuk juga modul projectnya juga sudah bisa diupload, tapi dibaca dulu, dilihat dulu, disempurnakan, kemudian sudah yakin sempurna silakan diupload ya hari ini. Kalau video mulai paling telat di hari kelima ya Bapak Ibu ya. Jadi di hari ke-6 itu saya Guru Pamong siap menonton video Bapak Ibu, sehingga tanggal hari ke-7 saya ada bahan untuk kita bisa diskusikan. Jadi diskusi atau review itu di hari ke-7 dan hari ke-8 ya, kita bagi saja nanti hari ke-7 10 orang, hari ke-8 10 orang, ini 20 orang ya kelas Q4 ini. Iya. Iya, 20 orang. 20 orang. Pas ya, semua di Q3 juga 20 orang. Jadi nanti kita komentarin ya, mungkin nanti kita bagi-bagi aja. Saya dengan Bu Nurlela di hari ke-7 itu saya 5, nanti Bu Haji Nurlela 5. Kalau semuanya saya komentarin 10, Bu Haji Nurlela 10, wah, makan waktu ya Bapak Ibu ya. Mungkin dibagi-bagi saja ya. Kalau saya secara simpel mah sudah sekali komentar meliputi semuanya aja ya. Jadi nggak satu persatu. Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan di dalam proses pembelajaran ini adalah proses pembelajaran Bapak Ibu pembelajaran yang PTK Bapak Ibu. Kalau berbasis pada PTK, nanti dalam proses pembelajaran itu kan ada persoalan-persoalan yang kita pecahkan ya, kaitan dengan hasil belajar, misalkan kata dengan motivasi siswa. Nah, solusinya apa yang kita tawarkan itu jadi judul PTK kita. Jadi pembelajaran kita bisa berbasis pada PTK ya. Nanti di PTK dan project itu nanti di tanggal seterusnya ya, di tanggal 3 ya, tanggal 3 4 kalau misalnya.
Oke, ini aja Bapak Ibu untuk 8 hari di PPL 1 ya, di PPL 1 istilahnya. Jadi PPL 1 mah Bapak Ibu untuk mulai besok sudah mulai masuk kelas, kemudian direkam. Ya. Jadi kita hanya melihat video Bapak Ibu ya, tidak melihat Bapak Ibu sendiri di lokasi sekolah yang penting. Jadi Bapak Ibu sebetulnya bisa di sekolah manapun ya, tetapi memang di ya pokoknya yang kita lihat itu kan video Bapak Ibu yang ngajar. Eh, itu Bapak Ibu kaitan dengan hari ini sampai ke 8 hari ke depan mah fokus Bapak Ibu untuk besok di sekarang dilihat dulu perhatiin RTP mana yang mau besok ngajar, kemudian besok sudah mulai ngajar, kemudian merekam ya, setelah direkam Bapak Ibu diedit, setelah diedit Bapak Ibu kemudian upload. Sanggup ya, jadi di hari ke-6 semuanya sudah mengupload. Ya, hari kelima sampai dengan ke-6, ya, hari kelima sampai ke dengan ke-6, ya, itu Bapak Ibu semuanya sudah mengupload video di YouTube atau Google Drive. Nah, di YouTube atau Google Drive itu Bapak Ibu nanti dimasukkan di LMS. Jadi saya nonton nanti lihatnya dari LMS ya, atau bukannya dari LMS. Ya, nanti kan kayak udah ya ini cukup ya di apa? Saya izin lagi kaitan dengan LMS. Kalau di LMS dosen seperti ini Bapak Ibu LMS dosen sama dengan guru pamong ya. Ini ada kegiatan PPL, ini ada RPP dan perangkat pembelajarannya. Silakan Bapak Ibu tidak hanya RPP ya eh, yang diupload ya di lampiran-lampiran LKPD-nya ya. Ini kan bagian dari perangkat LKPD-nya. Kemudian apalagi Pak Ibu? Asesmen. Ya evaluasinya ya. Kemudian kaitan jadi Itu materi Pak. sih. Nah, ini yang di sini ada RPP dan perangkat pembelajarannya. Saya klik. Nah, Bapak Ibu silakan diupload di sini. Nanti saya tinggal menilai RPP Bapak Ibu. Jadi kalau udah dipandang sempurna RPP-nya silakan bisa diupload hari ini ya. Paling telat RPP berangkat besok ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan masuk ke kelas dan direkam. Setelah direkam, diedit rekamannya Bapak Ibu ya, ditambah-tambahin dengan bacaan-bacaan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti atau siswa diskusi. Nah, itu ditulis saja biar ketahuan. Penilaian atau evaluasi atau tes formatif misalkan ya. Kegiatan-kegiatan itu ya. Nah, ini karena Bapak Ibu di RPP dan perangkat pembelajaran belum mengupload, jadi di sini kosong. Kalau Bapak Ibu sudah mengupload, ini nanti ada nama Bapak Ibu dan saya tinggal di sini klik nilai. Jadi menilai tugas RPP Bapak Ibu. Nah, kalau video Bapak Ibu bisa klik video pembelajaran, mengupload video pembelajaran. Oke, kita coba mengupload video pembelajarannya. Nah, kalau Bapak Ibu kesulitan kaitan dengan mengupload video, nah di sini di upload itu ada kelas berapa ya Bapak Ibu, kelas SMP, MTS atau Alia atau NI ya, temanya seperti apa, dideskripsikan Bapak Ibu ngajarnya seperti apa, kemudian nanti ada nilai. Ya, ada nilai, nanti ada ini nilai dari saya, ini nilai dari guru kamu. Nah, maka nanti dirata-ratakan nilai dari dosen dengan nilai dari guru kamu, nanti nilainya berapa. Oke. Itu Bapak Ibu yang di video pembelajarannya ya. Jadi kalau video pembelajaran di-upload di video pembelajaran. Nah, kalau PTK juga Bapak Ibu juga di-upload di PTK. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada RPP, atau modul, ada video pembelajaran, ada PTK atau lembar kerja. PTK atau lembar kerja ya. Itu di-uploadnya di PTK Bapak Ibu. Ya,
Jadi yang harus diuploadnya selain modul atau RPP, kemudian video pelajaran dan PTK atau lomba kerja lainnya. Itu saja Bapak Ibu. Penyamaan persepsi nanti di hari ke-7 dari ke-8, hari ke-7 hari ke-8 itu hari Rabu Kamis ya. Ya di hari Rabu Kamis itu saya minta hari Rabu itu ya jujur ya, rada lebih santai. Kalau di hari Kamis, insya Allah pagi ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan jadwal saya dengan jadwal guru pamong bisa ya. Silakan Ibu Haji Nur Laila selaku guru pamong bisa menambahkan atau memberikan pengarahan. Belum hadir ya? Baik. Sudah hadir. Ya. Oh, alhamdulillah Bu Haji, mangga. Iya, Bapak dosen, hapunten. Ibu dan Bapak semuanya, juga Bapak dosen. Saya mohon maaf nih, ada terkendala di HP, di laptop sama HP-nya saya nggak bisa pakai ini. Suara saya dapat didengar atau tidak? Bisa, Iya, Bu. Bisa, Bu. Bu. Ya. Ya baik, Bapak dosen, Bapak Wali kelas serta Ibu Bapak mahasiswa PPG, pastinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi keterlambatannya. Terima kasih Bapak dosen yang sudah memberikan pengarahan kepada Ibu dan Bapak mahasiswa semuanya. Mungkin tadi karena saya terlambat masuk, ada beberapa yang mungkin saya tidak menyimak dan sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak dosen. Saya mohon maaf sebelumnya. Sekedar melengkapi begini, terkait RPP dan PTK, nanti Ibu dan Bapak itu akan di akhir itu akan menyusun PTK. Makanya disarankan untuk RPP yang akan Ibu dan Bapak buat itu adalah 3 siklus secara berurutan, Pak. Misalkan dari tema yang sama atau tema yang berbeda tapi bersambung dan harus di kelas yang sama. Dan satu yang menjadi catatan Ibu dan Bapak, kita sekarang berkumpul di sini adalah sebagai guru mata pelajaran fikih. Artinya seluruh administrasi, seluruh perangkat ajar yang Ibu dan Bapak susun itu harus fikih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika menyusun RPP itu kan Bapak dan Ibu akan menyiapkan 3 RPP. Ketiganya itu satu harus di kelas yang sama, dan yang kedua materinya atau temanya kalau misalkan harus nyebrang ke tema berikutnya tapi harus bersusun, boleh di satu tema yang sama atau nyebrang ke tema berikutnya tapi harus masih menyambung gitu. Kenapa? Untuk memudahkan nanti Ibu dan Bapak pada saat menyusun PTK gitu. Kemudian ketika membuat RPP, perhatikan sintak dari model yang Ibu Bapak angkat pastinya itu. Model apa yang diambil, perhatikan sintaknya. Jangan lupa sintak dari setiap tahapannya itu harus muncul. Itu yang pasti di RPP. Dan pastikan sintak-sintak itu nanti pada saat pembuatan video muncul juga, walaupun tidak mesti seluruhnya dimunculkan. Jadi yang penting tahapan intinya saja. Oh iya, misalkan dari kegiatan awal apa, jangan lupa mulai dari penampilan persiapan, kemudian persepsinya jangan lupa, kemudian mempersiapkan kelasnya seperti bagaimana, masuk ke kegiatan inti seperti bagaimana, kemudian di kegiatan akhirnya sampai ke pengayaan remedial yang gitunya harus dimunculkan juga gitu. Kemudian untuk video, pembuatan video, satu hal yang kadang dianggap tidak terlalu penting, padahal itu sangat berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena akan nanti terbawa pada saat Ibu dan Bapak mengupload video untuk UKIN. Jadi dipersiapkannya dari sekarang gitu, sudah terbiasa. Apa itu yang kadang terlupakan? Mencantumkan deskripsi kegiatan. Minimal sintak dari model yang Ibu Bapak angkat saja. Misalkan
membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Kemudian uh, peserta didik menyimak garis besar pembelajaran. Peserta didik menyimak apersepsi atau diajak untuk melaksanakan apersepsi, masuk ke kegiatan inti. Nah, jadi dimunculkannya yang inti-intinya saja. Kemudian di RPP, Ibu dan Bapak, istilah yang dipakai bukan siswa atau siswi lagi, tapi peserta didik, di mana di situ dimunculkan peserta didiknya yang muncul, yang aktif. Jadi istilah peserta didiknya dimunculkan di awal. Misalkan, peserta didik diperiksa kesiapan untuk belajar. Peserta didik dimotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Peserta didik diajak menyimak atau menyimak apersepsi. Peserta didik menyimak garis-garis besar yang disampaikan oleh guru. Terus saja itu. Kemudian satu hal lagi, kita fikih itu, mata pelajaran fikih sebenarnya kebanyakannya itu kan materi yang kita sampaikan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu hal tersebut juga dimunculkan di RPP. Jadi biar kelihatan gitu bagaimana materi yang sedang kita sampaikan, materi yang sedang dipelajari oleh peserta didik itu muncul bahwa ini dikaitkan juga dengan kehidupan nyata gitu, dengan kegiatan sehari-hari. Dan itu satu dimunculkan di RPP, juga pada video pun sama. Dan begini, untuk mempermudah Ibu dan Bapak dalam pembuatan video, misalkan Ibu dan Bapak menggunakan HP karena tidak ada kamera, boleh meminta bantuan atau meminta tolong kepada rekan untuk mengambil gambarnya itu dari 4 sisi. Kalau memungkinkan itu juga, tapi kalau tidak minimal 2 gitu. Ambil yang strategisnya dari sebelah mana gitu. Ketika nanti gambar diambil, bisa bagian mana yang paling bagus nanti yang yang akan ditampilkannya. Itu saja. Kemudian yang sering yang kadang banyak terlupakan di kegiatan akhir, di RPP-nya muncul tapi di videonya tidak, yaitu memberikan tindak lanjut. Itu satu hal yang kelihatannya kalau di RPP biasanya pada ada gitu, tapi ketika di videonya kurang muncul. Itu nitip itu saja. Suara saya dapat didengar tidak, Ibu dan Bapak? Dapat, Bu. Dengar, Bu. Jelas. Iya, alhamdulillah. Mohon Jelas, maaf Bu, di jelas. sini. Ya, alhamdulillah. Kebetulan di sini sedang ada kegiatan, jadi agak berisik gitu di sininya. Ya, betul, Bu. Iya. Itu mungkin tadi, kalau tadi sebagian sudah apa yang saya sampaikan sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak dosen. Saya mohon maaf karena tadi tidak menyimak dari awal. Itu hanya mengingatkan saja beberapa hal terkait kegiatan Ibu dan Bapak di PPL ini. Dan satu hal saya pesan kepada semuanya, Ibu dan Bapak, tolong dijaga kesehatan. Jangan sampai Ibu dan Bapak mengikuti rangkaian kegiatan PPL sampai seluruhnya selesai, sampai seluruh kegiatan PPG ini tuntas, tapi Ibu dan Bapak terkendala dengan kesehatan. Jaga kesehatan, jangan sampai lupa menjaga kesehatan karena terlalu sibuk mengerjakan seluruh rangkaian PPG ini. Itu saja. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang akan ditanyakan dulu. Iya ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu, intinya dilihat lagi RPP-nya ya Bapak Ibu, RPP-nya dilihat lagi. Kemudian kalau sudah yakin dan sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka ya, UMER, kemudian di-upload ya. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke kelas dan merekam kegiatan belajar Bapak Ibu, kemudian mengedit ya, video itu, dan kemudian sudah yakin semua identitas pembelajarannya tertulis di situ ya, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan diskusi atau apapun ya, kegiatan penutup sampai dengan refleksi, itu ada semua ya di catatan video Bapak Ibu. Kemudian udah yakin silakan di-upload ya. Jadi tanggal hari ke-6 sudah semuanya di-upload ya, biar saya bisa nonton ya, bisa melihat
gaya ngajar yang di hari ke-7 dan hari ke-8-nya nanti kita kumpul lagi. Di hari ke-7 dan ke-8 kita kumpul lagi. Silakan, ada yang mau ditanyakan, mangga. Mumpung Bu Haji Nur Lailanya masih ada sedikit. Silakan Pak Imron. Silakan Pak Imron Rosadi. Pak. Silakan Pak Ini Imron. Pak, Apa yang izin menanya Pak. boleh. Kalau Siapa? ini Bu, masalah PTT. Kalau ini Bu, Pak, masalah PTK kan di sini saya udah buat 2 siklus. Apakah diperbolehkan untuk 2 siklus, nggak 3 siklus itu, Bu? Tadi kata Ibu bilang harus 3 siklus. Sementara di sini kami baru sudah menyelesaikan 2 siklus, Pak, dan hasilnya sudah bagus gitu. Itu mungkin. Ya, silakan Bu Haji Nur Laila. PTK boleh 2 siklus karena sudah dikerjakan. Baik, saya coba menjawab. Begini Bapak, terima kasih pertanyaannya. Jika memang sudah tertuntaskan dengan 2 siklus itu silahkan. Tapi kalau misalkan hasil dari penelitiannya di 2 siklus itu masih ada kendala dan belum mencapai target 100% atau minimal 75%, berarti harus diadakan siklus ketiga. Tapi kalau memang iya dengan siklus kedua itu sudah tertuntaskan minimal 75%, cukup dengan 2 siklus. Begitu Bapak. Bagaimana Pak dosen? Apa begitu atau kita ada perubahan atau bagaimana Pak? Ya, saya pikir kalau sudah ada peningkatan yang diharapkan, nggak masalah 2 siklus juga ya, Pak Ujang ya. Ya. Kalau mau lebih meningkatkan lagi, karena kita pengen sempurna dan masih ada waktu untuk melaksanakan PTK nanti, silakan ditambah lagi siklusnya, nggak masalah. Tapi kalau udah yakin peningkatannya sudah sangat signifikan, boleh juga di siklus 2. Paling sedikit siklus 2 ya, ini PTK ya. Oke, berikutnya Pak Imron Rosadi, silakan Pak Imron yang mau bertanya. Saya Pak boleh izin bertanya? Kalau misalkan itu, Ngantri. kalau misalkan dengan kerjasama dengan di video sama orang lain, boleh Pak? Harus sama orang lain Pak, masa videonya sama kita? Kan kita mengajar. Ya Pak. Jadi minta tolong bantuan orang lain untuk memvideo. Ya, kalau menaruh letak video aja sendiri takutnya nggak bagus. Kan video itu juga Bapak Ibu, jadi kalau diam videonya itu, jadi pengajaran kita monoton gitu ya. Jadi kalau bisa kita biasa kayak ngajar aja ya, menunjukkan bahwa pembelajaran kita ini aktif, pembelajaran kita ini berpusat pada siswa. Jadi kita kan harus menghampiri beberapa siswa, nah itu harus ada yang rekam ya, harus ada yang rekam, dibantu dengan temannya atau dengan siapa ya, guru lain atau siapa ya yang sudah punya anak, minta bantuan anak ya, yang anaknya udah gede maksudnya, atau ke siswa kita yang di Alia mungkin bisa ya. Anak-anak sekarang kan jago tuh ya, apalagi ngedit film, yang ngedit pembelajaran kita menjadi lebih menarik gitu ya. Apa? Ya itu diedit ya. Itu silakan. Itu Pak Imran. Ya, makasih Sebelum Pak. ke Bu Rani, mangga Pak Dedi Ahmad Ramdhani, mangga Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak izin dulu live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya izin dulu bentar Pak ya. Boleh silakan Pak Imran ya. Silakan Pak Dedi. Bapak dosen dan Ibu Guru Pamong yang saya hormati, alhamdulillah saya bisa berada di Zoom ini di rangkaian PPG. Insya Allah kita lulus semua ya Pak, tolong dibantu kami. Amin, karena amin. ini Amin ya Allah, amin. Begini Ibu, ada pertanyaan nih saya. Dari rangkaian ini tentu semuanya mengarah ke RPP atau juga saat ini di Kurmer adalah modul ajar. Nah, yang saya mau tanyakan atau yang saya inginkan di sini, saya mohon untuk ada sebuah RPP yang
dianggap mempunyai nilai bagus, yang baik, yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa menjadikan RPP tersebut sebagai perbandingan, sebagai gambaran bagi kami. Meskipun hal ini kami sudah kemarin saya juga sudah melakukan itu, RPP sudah ditilai sama dosen dengan catatan-catatan dari dosen. Ininya salah, ininya tolong diperbaiki. Nah, oleh karena itu barangkali Ibu Pamong bisa memberikan kepada kami tambahan contoh RPP yang menurut ketentuan itu lebih bagus lah, baik dan mendapatkan nilai bagus. Itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Pak Dedi, mohon maaf, dari mana Pak Dedi Ahmad? Dari mana? Saya dari Garut Pak. Ini kebanyakan dari Garut. Oke, ini mayoritas Garut ya. Ya. Oke, Terima kasih. kan saya sudah katakan tadi ya, perangkat pelajaran atau modul yang sudah Bapak Ibu buat ini kan sudah banyak yang menilai ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu merevisi catatan-catatan dari dosen-dosennya itu insya Allah sudah sempurna. Kecuali kalau Bapak Ibu tidak merevisi, nah itu juga akan catatannya akan sama juga catatannya gitu ya. Nanti saya akan cari modul yang sudah sempurna, mungkin bukan sempurna ya, yang sudah lengkap ya, yang menjadi layak jadi contoh Bapak Ibu ya. Karena saya juga pernah ngisi di perangkat pembelajaran. Saya juga punya Laila juga akan memberikan contoh, mungkin silakan jawabannya Bu. Baik, terima kasih Pak dosen. Ini sebenarnya ada sebelum saya menjawab Pak dosen dan Ibu Bapak semuanya, mungkin kalau kita ini sebenarnya diarahkannya untuk membuat RPP atau modul ajar Kurmer? Modul ajar Pak, Ibu. Modul ajar umur. Oh iya, karena gini, Umur. kalau kita diarahkannya modul ajar dan memang di kegiatan PPG sebelumnya sudah diarahkan dan sudah sudah membuat produk berupa modul ajar, berarti yang dipersiapkan oleh Ibu dan Bapak adalah modul ajar. Tapi yang sebelum, karena kan format modul ajar dengan RPP itu ada perubahan gitu ya, baik dari segi istilah ataupun dari segi kemasannya. Dan kalau untuk modul ajar itu sendiri sebenarnya ada beberapa modifikasi. Artinya karena masih di negara Indonesia ini, sepengetahuan saya belum ada pakem yang disamakan terkait konsep modul ajar Kurmer itu sendiri. Masih ada beberapa versi. Artinya saya sendiri di kegiatan PPL ini kan belum ada acuan, tapi mungkin saya kurang tahu atau bagaimana Pak dosen. Sebenarnya sudah ada acuan dari kampus, dari pihak UIN Sunan Gunung Jati terkait konsep atau format modul ajar sendiri, atau bagaimana Pak dosen sebenarnya di kegiatan sebelumnya, atau memang masih RPP, bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya seperti modul. Modul ya. Oh, sudah modul ya. Itu di perangkat pembelajaran ada ya, di modul perangkat pembelajaran contohnya. Oh iya, bersyukur. Nah begini, untuk Ibu dan Bapak, kalau memang sudah diarahkannya modul, terlepas dari Ibu dan Bapak di lapangan sudah menggunakan modul atau sebenarnya masih RPP, karena sebenarnya di bawah Kemenag sendiri kan baru berupa rencana ya, Kurmernya belum terlaksana. Dan kalau di sekolah Bapak memang belum melaksanakan kurikulum merdeka dan masih berupa RPP, berarti di PPG ini kesempatan Ibu dan Bapak untuk memperdalam modul. Mari kita sama-sama, insya Allah saya beserta Pak dosen untuk mendampingi, bukan mendamping, mungkin melanjutkan ya, karena di pembelajaran atau di kegiatan PPG sebelumnya kan sudah diarahkan modul, itu bagus sekali. Kembali ke yang tadi, masih ada beberapa format. Dan seperti betul sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Pak dosen, nanti dari Pak dosen ada seperti apa, mungkin dari saya sendiri nanti akan memberikan contoh kalau memang perlu. Tapi betul sekali seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen, bahwa dari kegiatan PPL sebelumnya kan sudah mengikuti rangkaian tahapan atau beberapa proses, sehingga Ibu dan Bapak sudah berada di tahap sekarang.
hasil Ibu dan Bapak terkait produk berupa modul itu kan sudah mengalami beberapa tahapan, artinya lah sudah beberapa penilaian, kemudian beberapa masukan dari dosen-dosen sebelumnya sebelum kegiatan PPL ini, dan itu bisa juga sebenarnya dijadikan acuan dari kami sekarang, mungkin lebih ke melengkapi gitu mungkin pada dosen ya. Karena sebelumnya sudah tersampaikan gitu oleh oleh pemateri sebelumnya di kegiatan sebelum sekarang gitu. Tinggal nanti Ibu dan Bapak dengan produk yang sudah ada silahkan disampaikan. Nah, nanti kalau memang masih ada yang harus diperbaiki. Kalau memang sudah bagus ya nanti itu satu bahan yang akan Ibu dan Bapak angkat nanti ketika diukin. Itu mungkin. Ya, terima kasih Ibu. Silakan Bu Rani Mardiani. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, untuk sekarang kan 8 hari ke depan ini modul ajar 1 ya Pak. Jadi di uploadnya itu hanya modul ajar 1 saja dulu begitu. Betul Bu Rani, modul 1 aja Bu. Ya, terima kasih Pak, hanya itu saja. Sama-sama Bu. Silakan Bu Arti Nurdianti. Ya, Pak, bertanya mengenai PTK. PTK itu apakah ada waktu khusus untuk mengerjakannya atau sambil berjalan sekarang di PPL gitu, sambil mengerjakan PTK. Kemudian yang kedua, untuk P5 ya berarti modul 2 ya Pak, modul 3 ya. Apakah harus sampai selesai di kalau yang pertunjukan berarti sampai pertunjukannya atau hanya sampai misalkan karena waktunya belum sampai berarti tahap perencanaan dan sebagainya gitu, tapi proyeknya belum pelaksanaan kayak pertunjukannya gitu Pak. Apakah seperti bagaimana? Terus yang ketiga Pak, mengenai modul dan atau RPP sebetulnya dari kami sendiri mungkin ya dari mahasiswa yang ini, jadi ada kebingungan mungkin Pak ya, karena kemarin di Lokakarya di peer teaching jadi harus RPP harus ada, modul harus ada, sedangkan kan yang saya tahu bahwa modul itu sama-sama RPP gitu Pak ya, cuman RPP itu di Kurpila, modul di Kurmer gitu Pak. Makanya kemarin agak bingung juga, jadi RPP harus, modul harus, seperti itu. Makanya pengen kejelasan lah, mau modul mau RPP gitu. Takutnya jadi bingung juga ke teman-teman yang lainnya, seperti itu mungkin ya. Terima kasih. Ya, Bu Arti ya, yang pertama pembelajaran kita hari ini adalah berbasis PTK. Jadi di mana PTK? PTK dengan modul ajar PPL 1 ini atau modul ajar 1 ini ya sudah terinclude gitu. Jadi kita ngajar sambil PTK gitu. Kan ngajar itu juga kan menjadi solusi dalam pelaksanaan PTK ya, karena PTK penelitian tindakan kelas itu diupayakan seperti itu. Jadi kita ini besok ngajar, nah ada persoalan apa? Oh yang persoalan hasil belajar meningkat dengan metode ini misalkan. Itu udah jadi langsung itu aja. Jadi jangan dipisahkan juga PTK dengan dengan modul ajar 1 ini ya. Jadi sambil dimasukin ke situ. Jadi memang PPL 1 ini berbasis PTK. Nanti kita susun di PPRA tadi ya nanti ya. Oke, yang kedua kaitan dengan ini saya izin share
izin share buat modul PPRA ya, PPL 2. Nah, di PPL 2 ini Bapak Ibu, izin yang nah, fokusin lagi. Ini langsung belajar PPL. Ini Bapak Ibu ya, sudah kelihatan ya. Di PPRA ini, proyek PPRA ini sampai dengan pertemuan ke-10 ya, 8 tambah 10 berarti 18 pertemuan ya. Nah, di PPL ini, PPL yang proyek ini Bapak Ibu, di hari pertama nanti kita di tanggal 3 ya, 3 November kita penyamaan persversi. Nah, di hari kedua sampai dengan hari keempat Bapak Ibu silakan modul projectnya yang sudah dibuat. Kan kemarin juga di perangkat juga bikin modul PPRA ya, atau PP5 ya. Nah, modul P5 dengan modul PPRA itu diimplementasikan di sekolah. Nah, Bapak Ibu di hari kedua, ketiga, keempat Bapak Ibu itu ngajar, bukan ngajar, bikin project apa ya, kaitan dengan materi fikih, silakan dipilih ya projectnya seperti apa. Nah, di hari kelima, keenam Bapak Ibu ngedit video, dari ketujuhnya ke delapannya ya nanti kita review bareng-bareng video projectnya Bapak Ibu. Kemudian di hari ke-9-nya Bapak Ibu presentasi hasil dan PTK hari pertama. Di sebelumnya Bapak Ibu nanti presentasi hasil dan PTK di hari kedua. Nanti kita bagi dua kelompok ya, satu orang di hari ke-9 dan ke-10-nya. Jadi nanti ke-9 dan 10-nya itu Bapak Ibu presentasi PTK ya. Kan PTK-nya Bapak Ibu di modul 1 dan modul 2-nya bisa sekalian PTK juga yang project gitu ya. Kalau kaitan dengan PTK saya tidak tahu ya, dosen PTK-nya dengan guru pamong PTK-nya saya tidak tahu ya Bapak Ibu. Tapi yang jelas memang di Kulmer ini, kurikulum Merdeka itu ya, RPP itu sudah berubah menjadi modul. Jadi RPP itu adalah modul gitu ya. Kemudian mungkin guru pamong juga nanyain modul juga harus ada. Mungkin modul ini Bapak Ibu, modul P5 dan PPRA ya. Jadi modul itu ada dua, ada modul pembelajaran MA ya, modul ajar, ada modul P5 gitu ya, modul P5 dan PPRA. Mungkin ya pemahaman guru pamong suka sama gitu. Jadi modul 1 itu modul ajar, modul 2-nya adalah modul project. Nah, modul project itu nanti kita mulai di tanggal 3. Kita penyamaan prosesi tanggal 4, 5, 6-nya Bapak Ibu silakan ke sekolah membuat project ya. Dan direkam. Kemudian udah direkam, diedit lagi, kayak ngajar lagi ya. Tapi kalau tadi mengajar di kelas, kalau sekarang mah mungkin ngajarnya dalam penguatan profil pelajar Pancasila dan project profil pelajar rahmatan lil alamin. Gitu ya, itu selama 10 hari ke depannya ya. Jadi 8 hari fokus di PPL 1 atau modul aja di kelas pembelajaran biasa. Di PPL 2 ini adalah PPL P5 dan PPRA selama 10 hari ditambah dengan PTK ya. Jadi 8 hari profil P5, 2 harinya adalah presentasi PTK Bapak Ibu. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terakhir ya Bapak Ibu, nggak usah banyak bertanya, akan bingung juga nanti. Pokoknya bismillah besok ke sekolah. Bapak Ibu siap, ada yang bantu untuk merekam, diedit lebih bagus, kemudian diupload ya. RPP kalau bisa diupload sekarang. Kalau udah yakin udah sempurna gitu ya. Gitu ya mungkin ya buat Junela, mau tambahan sebelum baik, terima kasih Pak dosen, sedikit saja menambahkan
Ibu dan Bapak tidak usah bingung terkait RPP atau modul ajar. Pastinya berikan yang terbaik itu saja. Nanti ketika Ibu dan Bapak sudah memberikan dan sudah mengupload produk, dan jika dinilai itu ada yang memang harus dibetulkan atau dirombak sekali baru, tapi insya Allah tidak, kan Ibu dan Bapak ada sampai di tahap sekarang pasti sudah ada, sebelumnya itu sudah mendapatkan banyak arahan gitu. Artinya Ibu dan Bapak tidak perlu pusing modul atau RPP yang diinikan. Silakan saja produk apapun yang Ibu sampaikan. Betul sekali kata Bapak dosen, besok tinggal Ibu dan Bapak tampil membuat video. Silahkan minta tolong kepada rekan agar hasil videonya bagus, Ibu dan Bapak bisa tampil maksimal di video yang akan Ibu dan Bapak upload. Itu saja. Pak dosen, tambahan sedikit dari saya. Ya, terima kasih. Terakhir ya. Jadi bertanya? Enggak jadi bertanya. Saya Pak. Oh, Pak Iwan. Terakhir ya, Pak Iwan yang bertanya ya. Ya terakhir, nggak apa-apa. Ini terkait. Pak Iwan? Iya, sama dari Garut Tunggulang Pak Selatan. Mangga Pak ya. Itu terkait metode dalam pembelajaran Pak yang digunakan dalam modul ajar atau RPP itu disesuaikan juga dengan yang ada di PTK enggak? Kalau misalkan di modul ajar kita menggunakan metode PBL misalkan, terus penelitian di PTK kita juga apakah harus sesuai juga menggunakan, misalkan harus sesuai menggunakan dengan PBL juga seperti itu, atau bagaimana? Ya, memang ya, jadi metode yang kita gunakan itu adalah metode solusi yang akan jadi PTK kita Bapak Ibu. Soalnya kalau Bapak Ibu mau metodenya sesuai dengan judul PTK, nanti Bapak Ibu beda lagi gitu ya. Saya sarankan ya metode yang digunakan metode untuk judul PTK Bapak Ibu. Upaya meningkatkan hasil melalui metode X gitu. Metode X itu adalah metode yang Bapak Ibu pakai dalam kegiatan pembelajaran. Oh iya, kebetulan kemarin saya agak berbeda metodenya, berarti sekarang bisa disesuaikan dengan disesuaikan PTK. Aja Pak, judul PTK-nya aja yang disesuaikan Bapak Ibu ya. Oke. Siap. Bapak Ibu, hasil PTK ini kan nanti bisa jadi dokumen ujian kinerja Bapak Ibu ya, di-upload ya. Kemudian juga bikin video ngajar juga bisa jadi upload juga Bapak Ibu sebagai karya Bapak Ibu dalam mengajar. Dan PowerPoint juga Bapak Ibu ya. Jadi ngajar di kelas yang direkam dan di kelasnya juga ada PowerPoint-nya gitu ya. Jadi jangan sampai nggak ada PowerPoint-nya juga harus disiapkan. Nanti PowerPoint ini juga menjadi karya yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu klaim untuk penilaian UKIN. Jadi nanti penilaian UKIN itu banyak Bapak Ibu bikin banyak PowerPoint, Bapak Ibu bikin banyak video pembelajaran, Bapak Ibu juga punya hasil PTK gitu ya. Itu menjadi nilainya untuk menilai uji kinerja. Jadi uji kinerja itu bukan hanya praktek ngajar ya, tetapi dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu buat ya, masuk PTK, PowerPoint dan lain sebagainya. Terakhir dari saya gitu aja Bapak Ibu, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap buat rela dan ikuti semua instruksi-instruksi dalam kegiatan ini. Insya Allah semuanya akan lurus. Terakhir silakan Bu Haji Nurela sekalian penutup. Baik, terima kasih sekali. Sedikit saja tadi untuk di video tadi ada yang terlupakan Ibu dan Bapak. Jika sekiranya menampilkan atau menggunakan musik di dalam pembuatan video itu hanya akan mengganggu, lebih baik tidak menggunakan. Kalau mau di awal saja, di tengah-tengah nggak usah. Kalau sekiranya hanya akan mengganggu terlaksananya atau ininya dari video itu hanya akan mengganggu, ya lebih baik tidak usah menggunakan musik gitu di ini, yang nggak usah pakai background di belakangnya. Itu saja Pak dosen, sedikit tambahan tadi terlupakan terkait pembuatan video pembelajaran. Tetap semangat sekali, semoga berkah dan kita selalu dikasih kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri penyamaan persepsi ini.
Kita ketemu lagi nanti di hari ke-6 ke-7. Silakan Bapak Ibu ke kelas mulai besok dan merekam, mengedit, dan tanggal hari ke-6-nya sudah diupload semua ya Bapak Ibu. Biar hari ke-7 dan 8-nya kita bisa lihat. Oke, gitu saja. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.